Sesuai permintaan kalian nih, akhirnya Misfit Society membuka pre-order untuk hoodie series dari One Piece. PO dibuka dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Mei ya. Hayo, jangan sampai ketinggalan. Hoodie-nya menggunakan bahan katun yang tebal, adem, lembut, dan juga nggak kaku. Warna yang tersedia adalah hitam dan ukuran dari S sampai dengan 4XL. Eits, gak cuma itu aja loh. Kamu juga akan mendapatkan gratis stiker dan gantungan kunci. Karena kualitas hoodie kali ini sangat bagus, Misfit Society memberikan garansi kualitas 100% uang kembali jika kamu nggak suka dengan hasilnya. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi ya. Harga PO-nya hanya 299.000 aja loh. Diskon dari harga normal 450.000. Min, mau desain yang lain dong? Bisa nggak? Bisa banget dong. Yuk langsung aja klik link di deskripsi ya untuk ikutan pre-order hoodie-nya. Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Muscle episode 1-5. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Anime ini bercerita tentang dunia di mana sihir udah berdampingan dengan kehidupan manusia. Semua menggunakan sihir seperti udah jadi hal yang wajar. Di sini, sihir dianggap sebagai berkah dari dewa. Dan derajat seseorang dinilai dari penguasaan ilmu sihir itu. Semakin tinggi skill mereka, maka mereka pun akan dipandang tinggi. Bahkan, di dunia itu naga terbang dan makhluk mitologi udah jadi pemandangan yang biasa. Nah, tapi ada satu orang anak yang bertolak belakang dengan kehidupan yang dipenuhi sihir itu. Di hutan yang dalam dan tersembunyi, anak itu terlihat lagi latihan dengan beban yang gak ngotak. Dia juga suka banget sama kue sus. Anak itu bernama Mas, dan dia tinggal berdua aja dengan kakeknya yang bernama Regro. Gak kayak Regro yang bisa ngegunain sihir, Mas ini benar-benar gak punya kemampuan sihir sama sekali. Selain itu, Mas ini juga kelihatannya agak tulul anaknya. Bahkan buat ngebuka pintu aja dia tuh masih bingung harus ditarik apa didorong. Dan karena kekuatannya nggak ngotak, jadi tuh pintu rumah sering rusak gara-gara dia. Kakeknya ya cuma bisa ngelus dada aja ngeliat tingkah lakunya Mas yang absurd. Habis itu, Mas nanya ke kakeknya kenapa dia harus latihan otot tiap hari, dan bukannya latihan sihir. Jadi ternyata Mas ini nggak tahu kalau kondisinya tuh abnormal. Kakeknya nyembunyiin fakta kalau Mas tuh nggak punya kekuatan sihir. Lalu kakeknya pun berencana pergi sebentar dan nyuruh Mas buat jaga rumah. Sebelum pergi, kakeknya juga ngewanti-wanti Mas untuk gak ke kota selama dia pergi. Kayaknya itu larangan yang benar-benar harus dipatuhi sama Mas. Tapi gara-gara Mas ini nemu selebaran penjual toko sus yang kelihatannya enak, dia pun nekat dan gak mematuhi larangan kakeknya itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, si Mas ini pergi ke kota sendirian. Di kota, Mas melihat orang-orang yang pada pakai ilmu sihir. Mereka semua juga punya tanda luka di wajahnya. Ya, mirip-mirip kayak tanda luka petirnya Harry Potter gitu, guys. Tapi Mas gak peduli sama hal itu dan tetap gas ke toko sus yang dia cari. Karena terlalu semangat, Mas malah bikin uang koinnya meleot dan penjual susnya kaget dong. Kayaknya dia gak pernah ngeliat orang yang fisiknya sekuat Mas. Terus tiba-tiba aja ada angin yang ngebuat jubah Mas tersibak. Wajahnya jadi kelihatan sama semua orang. Dan mereka pun langsung kaget saat ngeliat Mas yang gak punya tanda luka di wajahnya. Gara-gara kehebohan itu, kepala polisi sihir yang bernama Brad langsung ditelepon. Dia dilaporin kalau ada bocah yang gak bertanda yang berkeliaran di kota. Selain kejam, Brad ini orangnya juga irian banget. Dia gak suka sama orang-orang yang memiliki bakat sihir lebih darinya. Dan baru-baru ini, dia lagi salty banget sama seorang pelajar yang baru aja diberi gelar sebagai visioner suci. Gelar itu disematkan untuk para pelajar unggulan pada tiap tahunnya. Selain gelar, mereka juga mendapatkan gelar bangsawan serta uang sebesar 1 miliar. Nah, di kota Mas nabrak seorang anggota polisi yang lagi mabuk. Dan kue sus Mas malah ngebikin seragam polisi itu kotor. Karena polisi itu marah-marah, Mas langsung ngambil seragam polisi itu. Niatnya mau dicuciin sama dia. Tapi Mas malah ngebikin seragam itu jadi sobek. Terus, tiba-tiba Brad sampai di sana dan ngeliat Mas. Brad langsung tahu kalau Mas adalah bocah yang gak bertanda yang dimaksud sama pelapor tadi. Tapi sebelum Brad mendekati Mas, tiba-tiba kakek Regro datang buat ngebawa Mas kabur. Gak pakai lama, Brad langsung ngeluarin burung sihirnya buat ngejar mereka berdua.
Dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat promosi dan menangkap bocah nggak bertanda. Sampai di rumah, Mas dimarahin habis-habisan sama Regro dan disuruh latihan lagi di hutan. Sebenarnya Regro tahu kalau Mas ini adalah anak yang baik, tapi karena emang dasar anaknya tulul, jadinya ya Regro harus sabar banget sama dia. Regro khawatir karena keberadaan Mas sekarang udah diketahui sama polisi sihir. Padahal selama ini dia udah nyembunyiin Mas dengan cara tinggal menyendiri di dalam hutan. Dan benar aja, tiba-tiba Brad dan anak buahnya datang ke rumah Regro. Mereka mencari keberadaan Mas. Sedangkan Mas sendiri lagi asik nge-gym di dalam hutan. Setelah selesai dia pun kembali ke rumah. Dan lagi-lagi Mas bingung dengan cara ngebuka pintu. Ditarik apa didorong ya? Nah, waktu dia lagi bingung itu, Mas ngedengar pembicaraan Brad dan kakeknya yang ada di dalam. Akhirnya Mas tahu kalau dia adalah orang yang gak memiliki kemampuan sihir. Dan selama ini orang-orang yang gak bertanda kayak Mas ini dibunuh dan disingkirkan demi kemajuan dunia sihir. Mereka dianggap sebagai makhluk rendahan yang gak punya hak untuk hidup. Bahkan, melindungi orang yang gak bertanda dianggap sebagai kejahatan serius. Regro diminta untuk menyerahkan Mas, tapi Regro menolaknya. Regro lalu cerita kalau dulunya dia adalah anak yang dianggap gak berbakat. Hidupnya saat muda benar-benar mengenaskan gara-gara hal itu. Dia kayak disingkirkan dari masyarakat. Bahkan Regro sampai kepikiran untuk bunuh diri aja. Terus suatu hari dia nemu seorang bayi gak bertanda yang dibuang. Dan dia adalah Mas. Regro yang menganggap kalau nasib Mas ini sama dengan dirinya pun mutusin buat mengasuh Mas dan menganggapnya kayak anak sendiri. Dia pun jadi sosok seorang ayah bagi Mas. Tapi Brad sama sekali gak peduli dengan omongan Regro itu, dan maksain dia buat nunjukin di mana Mas berada sekarang. Akhirnya Regro pun cuma bisa teriak kepada Mas untuk segera berlari dan sembunyi. Tapi kayaknya Mas lagi-lagi gak nurut sama kakeknya itu. Dia malah masuk dan menyerang anak buah Brad pakai tinjunya. Dan sekali pukul anak buah Brad itu pun terkapar. Terus sekali lagi Mas ngerobek seragam polisi mabuk yang ditabraknya tadi. Tapi sekarang Mas ngasih bonus tamparan berkali-kali biar si polisi itu kapok. Hehehe, sial banget sih nasibnya. Mas selalu ngomong kalau dia tuh gak bakalan ninggalin kakeknya sendirian. Karena dialah satu-satunya orang yang dia punya di dunia ini. Habis itu, Brad pun langsung ngeluarin jurus sihirnya untuk ngalahin Mas. Kata si polisi yang mabuk, jurus sihir Brad ini selai banget. Bahkan Brad pernah ngalahin naga pakai sihirnya itu. Tapi sihirnya itu gak mempan dong buat ngelawan Mas. Mas cuma napi sihir itu kayak gak ada apa-apa. Sihir kuat Brad tadi cuma dianggap nyamuk aja sama Mas. Karena emosi, Brad pun langsung memberondong Mas pakai sihirnya. Alah, tapi sihir-sihir Brad itu malah cuma dipakai mainan doang sama Mas. OP banget gak sih guys? Habis itu, Mas ngambil tongkat sihir kakeknya yang jatuh. Wah, dikiranya Brad si Mas ini bakalan ngeluarin ilmu sihir. Tapi ternyata tongkat tadi cuma dilempar aja sama Mas ke arah Brad. Dalam sekejap Brad dibikin bertekuk lutut. Bahkan, Regro yang lihat kekuatan Mas itu juga kaget. Ternyata Mas bisa bertarung sekuat itu. Tapi Regro langsung pasrah karena sekarang berarti mereka berdua bakalan jadi kriminal. Dan diburu sama seluruh polisi dunia sihir. Tapi tiba-tiba si Brad ngasih pilihan ke Mas. Dia bakalan mengampuni mereka berdua asalkan Mas mau menuruti permintaannya. Brad pengen Mas masuk ke sekolah sihir dan menjadi pelajar terbaik. Intinya, Brad ingin Mas mendapatkan gelar visioner suci. Dan Brad pengen uang hadiah dari keberhasilan Mas itu. Gak pakai mikir, Mas pun langsung menyetujui usulan Brad itu. Awalnya kakeknya gak setuju, tapi karena Mas maksa, akhirnya dia pun gak bisa menolak. Akhirnya, Mas pun mulai masuk ke Akademi Sihir Eastern. Akademi sihir terkenal yang udah ngelahirin banyak murid-murid elit. Mas juga membuat tanda palsu di wajahnya biar gak ketahuan siapa-siapa. Singkat cerita, akhirnya ujian masuk Akademi Eastern itu pun dimulai. Ujian di akademi ini tuh susah banget. Bahkan presentasi kelulusannya kurang dari 3%. Hanya orang dengan kekuatan sihir yang hebat aja yang bisa lolos. Dan pengawas ujian kali ini adalah seorang penyihir bernama Luci. Luci ini lagi mengawasi para peserta yang ada di lapangan. Dia ngeliat kalau banyak anak-anak dari keluarga bangsawan dan orang-orang berpengaruh yang mengikuti ujian masuk itu. Tapi di antara anak-anak tersebut, ada satu orang yang malah latihan beban dengan santuy. Yup, siapa lagi kalau bukan Mas? Hehehe. Luci langsung kesel dong, apalagi saat ngeliat si Mas ini malah duduk melayang sambil baca buku latihan otot. Ditambah lagi, Brad sama Regro ngikutin Mas sambil nyamar jadi pohon-pohonan gak jelas. Ya makin gedek dong si Luci. Tapi ya udahlah, orang kayak gitu gak bakalan bisa lulus ujian, pikir si Luci. Akhirnya Luci pun memulai ujian masuk itu.
Semua peserta ujian kaget saat melihat Lucci yang jadi pengawas mereka. Jadi, Lucci ini namanya tuh lagi naik daun di dunia sihir dan jadi penyihir peringkat ke-7. Tapi Lucci ini tuh ternyata orangnya narsis abis. Dia senang banget saat ngedengar para peserta muji-muji dia. Tapi ada satu peserta yang malah ngebacotin si Lucci. Ya siapa lagi kalau bukan Mas? Hehehe. Lucci yang emang udah kesal sama Mas itu langsung mutusin buat ngegagalin Mas dari ujian itu. Akhirnya, ujian pertama pun dimulai. Para peserta diharuskan mengisi ujian tertulis yang dikasih sama Lucci. Peserta harus memecahkan sihir di dalam lembar jawaban dan menyusun huruf-huruf yang bergerak pakai sihir. Tapi cuma digertak sama Mas, lembar jawaban ujian itu langsung keisi sendiri. Lucci langsung kaget dong, apalagi Mas bisa melalui ujian-ujian lain dengan sangat mulus. Walaupun aslinya si Mas ini tuh cuma ngandelin kekuatan fisiknya doang. Tapi bisa nipu mata Lucci dan peserta-peserta lainnya. Karena udah kesel banget, Lucci akhirnya ngasih ujian yang paling susah. Dia langsung ngeluarin labirin yang di dalamnya dipenuhi perangkap-perangkap berbahaya. Peserta harus bisa keluar dari labirin itu dalam waktu 30 menit. Lalu tiba-tiba aja ada seorang cewek bernama Lemon yang minta ditemenin sama Mas. Masih nggak masalah, dan ngebiarin Lemon ngikutin dia. Tapi Lemon ini tuh malah memperlambat mereka gara-gara sering kena jebakan-jebakan receh. Akhirnya karena mau ketinggalan sama Mas, Lemon langsung nyihir Mas dan ngikat tangan dan kakinya pakai borgol besi. Lemon langsung ngomong kalau dia tuh nggak bisa membiarkan Mas untuk sampai di garis finish. Tapi Lemon nggak mau ngomong alasannya. Mas pun dengan santai langsung ngehancurin borgol itu dan lari menjauh dari Lemon. Terus tiba-tiba aja Lemon ini dijegat sama raksasa berkepala sphinx. Lemon pun langsung lemes dan takut banget. Dia kayaknya udah nyerah karena nggak bakalan bisa ngalahin raksasa itu. Terus pas dalam keadaan genting, tiba-tiba Mas datang dan memukul jatuh raksasa tersebut. Ternyata si Mas ini balik lagi cuma buat nyelamatin Lemon. Lemon langsung tersentuh dong sama tindakannya Mas itu. Tapi karena waktu mereka sangat sempit, Lemon takut kalau Mas nggak bisa nyelesain ujian itu. Namun bukan Mas namanya kalau nggak punya ide gila. Dengan kekuatan fisiknya dia ngehancurin tembok-tembok labirin yang tebal dan anti sihir itu. Dalam sekejap, dia nerobos langsung untuk sampai di garis finish. Tapi karena dianggap curang sama peserta lain, mereka pun langsung protes dan nyuruh Mas buat pulang. Mas juga kayaknya kena mental dan malah pengen pulang. Hehehe. Tapi tiba-tiba aja Lemon ngomong kalau apa yang dilakukan Mas tadi semua ada sebabnya. Mas jadi terlambat gara-gara nyelamatin Lemon. Dan Lemon ini emang ditugasin sama Lucci buat ngehalang-halangin Mas. Lemon dijanjiin sama Lucci bakalan dilulusin kalau dia berhasil. Karena Lemon ini dari keluarga yang miskin dan bukan siapa-siapa, makanya dia nurut aja sama perintahnya Lucci. Dan ternyata Lucci nggak menyangkal hal itu. Dia malah ngejekin Lemon yang merupakan anak orang nggak punya itu. Lucci juga nantangin balik Mas dan Lemon kalau mereka nggak terima sama keputusannya. Lucci ngeluarin skill sihir yang kayaknya kuat banget. Tapi dalam secepat kilat Mas berhasil ngehancurin tongkat sihirnya Lucci. Lucci dan semua peserta di sana langsung kaget dong. Mereka nggak nyangka Mas bisa ngalahin Lucci semudah itu. Terus karena keadaan semakin ricuh, tiba-tiba kepala sekolah Eastern yang bernama Wahlberg muncul buat mengendalikan situasi. Wah, BTW si Wahlberg ini mirip banget sama Dumbledore dari film Harry Potter nggak sih guys? Hihihi. Wahlberg ngomong kalau sekarang saatnya ujian wawancara. Dan Mas tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Ternyata Wahlberg nge-teleport Mas ke sebuah ruangan buat diwawancara di hadapan para guru-guru. Wahlberg pun tanya apa alasan Mas memilih Akademi Eastern. Dan Mas ngejawab kalau dia ingin hidup damai dengan keluarganya. Habis itu, Wahlberg nanya kenapa Mas memilih untuk menyelamatkan gadis tadi. Padahal dia bisa aja gagal nyelesain ujian gara-gara hal itu. Mas selalu ngejawab kalau menurutnya hal itu adalah tindakan yang benar, dan dia akan nyesel kalau nggak melakukannya. Apalagi Mas ngerasa kalau Monster Sphinx tadi itu nggak kuat-kuat amat. Wahlberg lalu pengen ngetes Mas apakah dia bisa melakukan hal itu lagi, jika musuh yang dihadapinya tuh jauh lebih kuat daripada Monster Sphinx tadi. Habis itu, Wahlberg kesaman monster sihir yang di bawahnya ada boneka pengorbanan. Nah, di dalam boneka itu ada jiwa yang paling disayangi oleh Mas. Kalau Mas pengen nyelamatin jiwa itu, maka dia harus menghentikan monster sihir milik Wahlberg tadi. Dan bener aja, Regro kakeknya Mas yang ada di halaman akademi tiba-tiba nggak sadarkan diri. Wahlberg ngomong kalau sampai pisau sihir itu menusuk boneka tadi, maka jiwanya nggak akan pernah kembali. Mas pun langsung nyoba mukul pisau tadi pakai tinjunya. Tapi tangannya malah bocor dan berdarah-darah. Namun Wahlberg dan semua guru-guru di sana kaget saat Mas mutusin buat nahan pisau tadi pakai telapak tangannya. Mas melakukan itu untuk menahan pisau tadi jatuh menusuk boneka kakeknya itu.
Mas tahu kalau Wahlberg memerlukan energi sihir yang gede buat ngeluarin sihir sehebat itu. Jadi mereka akan adu ketahanan aja. Siapa yang lebih dulu kalah, kekuatan fisik Mas atau kekuatan sihirnya Wahlberg? Wahlberg pun lalu menghela nafas. Dia ngomong kalau Mas ini punya kapasitas untuk menjadi orang yang sangat kuat. Noblesse oblige, prinsip untuk melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Dan Wahlberg nganggap kalau Mas ini udah menjalankan prinsip itu. Akhirnya Wahlberg pun menghilangkan sihir bonekanya tadi. Dan jiwa Regro pun kembali ke tubuhnya. Dan demikian, Mas secara resmi keterima di Akademi Sihir Easton. Tapi sebelum pergi dari tempat itu, Mas ngasih tahu Wahlberg. Kalau terpaksa, sebenarnya dia tuh udah siap buat ngehajar Wahlberg sampai babak belur menggunakan tinjunya. Guru-guru di sana langsung heboh dong karena ucapan Mas yang gak sopan itu. Ya elah, Mas dilawan bos. Hihihi. Beberapa waktu kemudian, Mas pun memulai kelas pertamanya. Mereka diajari cara membuka gembok pakai sihir. Tapi namanya juga Mas. Dia ngebuka gembok itu pakai tangannya doang dong. Dan bu gurunya pun langsung marah-marah. Tapi kayaknya Mas gak peduli. Nah, teman sekelasnya yang lihat sikap Mas itu langsung takut untuk deket-deket sama dia. Dia mikir kalau bakalan berbahaya untuk deket-deket sama Mas. Tapi ternyata anak ini gak hoki. Dia mulai jadi teman satu kamarnya Mas di asrama akademi. Anak itu bernama Finn. Mas pun lalu nanya ke Finn gimana caranya untuk jadi visioner suci. Finn ngejelasin kalau para murid harus menjadi yang terbaik di setiap ujian, pelajaran, dan ekstrakurikuler. Nanti mereka akan mendapatkan koin emas jika menjadi nomor 1. Nah, siswa dengan koin terbanyak akan menjadi visioner suci. Ngedengar hal itu Mas langsung hopeless banget dong. Kayaknya dia sadar kalau jalannya buat jadi visioner suci itu bakalan susah banget. Hehehe. Keesokan paginya, pelajaran buat menaiki sapu sihir pun dimulai. Siswa-siswa lain mulai memanggil sapu mereka dengan mudah. Tapi ya karena si Mas ini gak punya energi sihir, dia gagal buat memanggil sapunya. Tapi Mas gak kehabisan akal. Dia pakai kekuatan kakinya buat nendang tanah, sampai sapunya tuh ngeloncat sendiri ke tangannya. Habis itu, guru mereka nyuruh untuk melakukan tes kecepatan pakai sapu. Nah, si Mas ini ditantang sama teman sekelasnya yang songong banget. Awalnya Mas diremehin karena tadi temennya tuh ngeliat cara Mas ngambil sapu. Tapi nggak sampai sedetik, Mas langsung sampai ke garis finish. Bahkan musuhnya aja belum sempat ngapa-ngapain. Guru dan teman-temannya yang lain langsung kaget dong. Tapi si Finn yang jeli itu ternyata bisa ngeliat apa yang dilakuin sama Mas. Mas melempar sapunya terlebih dahulu terus baru lompat ke arah sapu itu untuk menaikinya. Nah, karena kecepatan Mas yang luar biasa itu, maka nggak semua orang bisa ngeliat apa yang terjadi sebenarnya. Terus tiba-tiba aja ada cowok berambut kuning yang mukanya nyebelin banget datang ngedeketin Mas. Wah, ini kalau di Harry Potter mirip banget sama si Draco Malfoy, guys. Cowok yang bernama Kafil itu ngomong kalau dia tuh tertarik sama Mas. Tapi teman-teman sekelas yang lainnya langsung khawatir sama nasibnya Mas. Kayaknya mereka tahu kalau Kafil ini bukan murid biasa. Ternyata emang benar, Kafil kelihatan lagi ngehajar temennya yang kalah dari Mas tadi. Terus pas lagi berdua sama Finn, Mas nanya kenapa kayaknya semua murid itu takut sama Kafil. Finn pun ngejawab kalau Kafil ini adalah anak pejabat tinggi di biro sihir. Dan keluarganya punya hubungan dekat dengan wakil kepala sekolah. Jadi kalau ada yang berani sama Kafil, maka nasibnya benar-benar akan mengenaskan. Besoknya waktu pelajaran, Mas ngedapetin bukunya yang rusak berat. Kayaknya Kafil udah nentuin kalau Mas bakalan jadi target bulian barunya. Habis itu, si Kafil ngedatengin Mas dan ngomong kalau dia tuh bakalan ngebantu Mas untuk jadi visioner suci. Kafil ngasih tahu Mas kalau dia tuh punya kenalan orang dalam yang bisa ngebantu Mas. Nah, Mas yang masih polos banget itu nggak tahu kalau si Kafil ini cuma ngebully dan ngegoblok-goblokin Mas doang. Jadi, Mas pun setuju untuk dibantu sama Kafil, asalkan dia mau nurutin semua kata-katanya Kafil. Tapi, besoknya lagi-lagi bukunya Mas rusak parah, jadi dia harus minjem buku ke Finn. Saat itu Mas ngomong kalau Finn ini adalah temannya yang paling baik. Ngedengar perkataan Mas itu, wajah Finn malah jadi muram, dan kelihatan lagi nyembunyiin sesuatu. Ternyata benar, Finn inilah orang yang ngerusak semua buku-buku Mas. Tapi dia terpaksa ngelakuinnya gara-gara disuruh sama Kafil. Namun kayaknya gara-gara perkataan Mas tadi yang ngomong kalau Finn adalah satu-satunya teman baik, Finn pun mutusin buat nolak perintah Kafil untuk ngelakuin hal itu lagi. Kafil pun langsung marah dan nyiksa Finn. Kebetulan, Mas yang mau ngembaliin buku ke Finn ngeliat perbuatannya Kafil itu. Finn pun langsung ngaku ke Mas kalau dialah orang yang ngerusak buku-bukunya. Finn langsung minta maaf sama Mas sambil nangis-nangis. Kafil dan songongnya nyuruh Mas untuk melupakan dan meninggalkan Finn yang dianggap sampah itu. Tapi kayaknya kesabaran Mas sudah di ujung tanduk.
Tanpa babi bu dan mikirin resikonya, dia langsung hajar Kafil tanpa ampun. Tapi waktu Finn ngomong kalau Mas bisa jadi keluarin gara-gara hal itu, si Masnya baru nyadar dong. Dan benar aja, tiba-tiba wakil Capsek yang bernama Farman datang ke sana. Farman yang deket sama keluarganya Kafil itu langsung ngancam akan ngeluarin Mas dan Finn dari akademi. Tapi si Mas ini emosinya udah benar-benar di luar kendali. Dia langsung nendang Farman dong. Tapi kayaknya kali ini Mas punya rencana. Mas langsung ngegali lubang di lantai dan ngubur Farman di lubang itu. Mas ngomong kalau Farman tuh bisa ngeluarin Mas dan Finn dari akademi kapan aja. Maka Mas juga gitu. Mas bisa ngubur dan ngebunuh Farman dengan mudah kapan aja. Bahkan Mas akan ngelakuin apapun untuk bisa ngebunuh Farman walaupun tubuhnya terpotong-potong. Waduh, serem banget gak sih guys? Hasilnya Mas pun langsung dipanggil ke kantor Capsek. Dan tampaknya Biro Sihir udah tahu sama insiden itu dan maksa Wahlberg buat ngeluarin Mas. Tapi Wahlberg gak mau disuruh-suruh sama Biro Sihir dan memilih untuk gak menuruti perintah tersebut. Wahlberg ngerasa kalau dunia ini tuh kekurangan orang yang mau berkorban demi orang lain kayak Mas. Bahkan Wahlberg juga yakin kalau Mas ini punya potensi dan cocok untuk mendapatkan gelar visioner suci. Dia pun ngasih pesan ke Mas untuk selalu menjadi yang terbaik di setiap pelajaran demi mendapatkan koin emas atau perak dan menjadi visioner suci. Akhirnya permasalahan Mas dengan Kafil dan Farman pun selesai dengan kemenangan telak Mas. Mereka berdua dibikin kena mental parah sama Mas. Gara-gara keberhasilannya itu, Mas mulai jadi perhatian murid-murid lain. Dan tiba-tiba aja Mas didatengin sama Tom, MVP dari olahraga duelo tahun lalu. Nah, Tom ini ngajakin Mas untuk mau gabung ke tim duelonya dan mewakili asrama Adler. Duelo sendiri adalah olahraga menggunakan sapu sihir yang paling populer di dunia. Besoknya Mas pun langsung memulai pertandingan duelo pertamanya. Tapi dia sendiri kebingungan gimana cara mainnya. Orang dia ini gak bisa terbang pakai sapu sihir kok. Jadi deh, dia cuma bengong di lapangan doang selama pertandingan. Tom yang lihat hal itu langsung berusaha untuk menyemangati Mas. Tapi ya mau diomelin kayak apa, orang Mas tuh emang gak bisa sihir kok. Apalagi Mas juga belum tahu aturan main duelo ini. Tom terus ngejelasin kalau di duelo ini pemainannya tuh simple. Para pemain harus merebut bola dan masukin ke gawang lawan. Dan mereka dilarang pakai sihir selain terbang pakai sapu. Terus gara-gara mereka berdua kebanyakan ngobrol, tim asrama Adler poinnya ketinggalan jauh dari lawan. Tom yang lihat hal itu pun berusaha untuk kembali bermain serius. Tapi dia tuh malah ditabrak sama pemain lawan sampai cedera. Ngelihat musuhnya yang gak sportif itu, Mas pun langsung emosi. Dia langsung ngambil sapunya dan kayaknya mutusin untuk bermain. Dengan yakin, Mas langsung melompat ke udara. Bener aja dong, tiba-tiba Mas bisa melayang di udara. Bahkan semua murid yang nonton juga kaget kok tiba-tiba bisa terbang. Tapi Mas tuh gak terbang pakai sapu sihirnya dong. Dia pakai kekuatan kakinya yang kipit-kipit itu biar bisa melayang di udara. Ya Allah, jurus apa lagi ini Mas? Gak logis banget. Gak pakai lama, Mas langsung lempar bola tadi ke arah gawang musuh. Dan power lemparannya itu ngebikin pemain lawan berjatuhan. Tapi walaupun bisa ngegolin, waktu pertandingannya tuh tinggal dikit. Dan para penonton gak yakin kalau Mas bisa ngejar skor tim lawan. Tapi tiba-tiba bola yang dilempar Mas tadi bisa balik sendiri kayak bumerang. Ternyata kekuatan jarinya Mas tadi itu ngebikin putaran ke bola itu. Jadi deh bola tersebut bisa muter balik ke arahnya Mas. Alhasil Mas pun kayak main sendirian dan bisa nyekor gila-gilaan. Bahkan sampai papan skornya tuh mentok dong. Dan demikian Mas pun berhasil ngebikin timnya menang. Bahkan dia berhasil mecahin rekor skor tertinggi dalam sejarah duelo. Berkat keberhasilannya itu, Mas dapat koin perak pertamanya. Malamnya, terlihat seorang murid cowok yang lagi ngebaca artikel di koran tentang Mas. Kayaknya cowok ini gak senang sama perhatian yang didapatkan sama Mas. Cowok ini ngelihat kalau Mas adalah orang yang mau berkorban demi orang lain, dan gak mentingin dirinya sendiri. Gara-gara hal itu, cowok itu pun membenci Mas dan menjadikannya target utama. Besoknya waktu Mas lagi dikelilingin sama teman-temannya yang berisik, cowok yang ternyata bernama Lance itu datang menemuin Mas. Tom sangat kaget saat melihat kalau Lance ini punya 2 garis tanda di mukanya. Dan ternyata Lance adalah peraih peringkat 1 saat ujian masuk kemarin. Tanpa babi bu, Lance langsung ngeluarin botol sihirnya untuk menjebak teman-teman Mas ke dalam botol itu. Lance pun langsung menyuruh Mas ke hutan untuk menemuinya. Ternyata Lance mengajak Mas untuk bertarung sekaligus bertaruh.
Kalau Mas menang, maka dia akan mendapatkan koin perak milik Lance. Dan Lance akan membebaskan teman-teman Mas. Tommy yang ngedengar hal itu langsung khawatir dong sama Mas. Dia terus ngejelasin tentang 2 garis muka yang dimiliki Lance. Penyihir dengan 2 garis itu sangat langka, bahkan cuma 1 dibanding 100.000 orang. Dan 2 garis itu menandakan kalau kekuatan dan bakat sihirnya sangat luar biasa. Tapi kayaknya Mas nggak peduli dan setuju buat bertarung sama Lance. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Lance langsung ngeluarin skill sihir bernama Graviol. Sihir gravitasi itu bisa ngehancurin area di sekitar mereka. Tampaknya Lance pengen ngebikin area biar pertarungan mereka tuh jadi lebih mudah. Terus Mas dan tinjunya mencoba menyerang Lance. Tapi lagi-lagi Lance ngeluarin Graviol ke arah Mas. Tubuh Mas pun langsung jadi berat dan ngebuat Mas terkapar di tanah. Lance ngomong ke Mas kalau sampah kayak dia tuh emang pantasnya berada di tanah kayak gini. Dan Mas gak layak untuk berdiri sejajar sama Lance. Kayaknya Lance ini salty banget gara-gara Mas juga mendapatkan koin perak sama kayak dia. Lalu Mas mencoba bergerak untuk melawan. Tapi Lance pun ngasih tahu kalau nggak ada manusia satupun yang bisa berdiri setelah kena sihir Graviolnya. Lalu Mas ngejawab kalau dia tuh nggak perlu berdiri buat ngalahin Lance. Ternyata Mas ngambil akar yang ada di dalam tanah buat nyerang Lance. Serangan Mas itu ngebikin Lance terpelanting ke belakang dan terjatuh ke tanah. Sekarang giliran Mas yang ngebacotin Lance. Oh, ternyata murid peringkat pertama kayak Lance bisa terkapar di tanah juga, kata Mas. Lance pun mencoba sihir Graviolnya lagi buat ngehantiin Mas yang mencoba menyerangnya. Tapi kayaknya sihir itu udah gak mempan untuk Mas. Mas pun berhasil ngebuat Lance kewalahan. Dan akhirnya kalung liontin Lance tiba-tiba copot. Saat liontin itu dibuka sama Mas, dia ngeliat ada gambar cewek loli di dalamnya. Mas kaget banget dong ya. Dia pun langsung nuduh kalau Lance itu adalah lolicon akut. Lolicon da. Bahkan si Mas ini ngancem bakal manggilin polisi buat nangkep si Lance dong. Dan Lance pun ngejawab kalau dia tuh bukan lolicon. Ore wa lolicon janai. Siskon da. Lah gimana sih? Kok malah siskon? Lebih parah dong. Aduh, ngakak so hard gak sih guys? Habis liontin itu dibalikin, Lance langsung nanya ke Mas apa hal yang paling berharga buatnya di dunia ini. Tapi Mas dan tululnya malah ngejawab kue sus dong. Lance pun langsung ngamuk-ngamuk. Karena menurutnya hal yang paling berharga itu ya adik perempuannya. Ya iyalah, kamu kan siskon. Aduh, gimana sih? Karena udah bosen main-main, Lance pun langsung berjalan ke pinggir jurang. Dia berencana buat ngejatuhin botol yang berisi teman-temannya Mas itu. Lance tahu kalau Mas bakalan nyelamatin teman-temannya itu. Jadi waktu Mas sibuk nyelamatin temennya, Lance akan nyerang Mas tanpa ampun. Kayaknya Lance ini pengen ngebuktiin kalau sifat rela berkorban demi orang lainnya Mas itu keliru. Dan di dalam hati Lance ngomong kalau dia tuh rela menjadi iblis demi adik perempuannya. Habis itu kita dibawa ke ingatan Lance tentang adiknya. Ternyata si Lance ini tuh dulu pernah bersikap kayak Mas yang suka menyelamatkan orang lain, tanpa meduliin dirinya sendiri. Dan sifatnya itu yang ngebikin adik perempuannya sayang banget sama Lance. Tapi tiba-tiba adiknya itu mengidap penyakit yang bisa menghilangkan tanda dan energi sihir. Adiknya cuma bisa bertahan 5 tahun sampai akhirnya sihirnya akan habis. Orang tua mereka pun udah nyerah dengan keadaan adiknya itu. Dan mereka berencana untuk menyerahkan anak perempuannya tersebut ke pemerintah kalau dia sampai kehilangan sihirnya. Lance pun gak mau hal itu terjadi, karena dia tahu gimana nasib manusia tanpa sihir kalau udah diserahin ke pemerintah. Karena hal itu, Lance pun memutuskan untuk menjadi visioner suci dan membongkar kebusukan biro sihir demi bisa menyelamatkan adiknya. Jadi makanya Lance tuh gak mau disaingin sama Mas karena dia tuh harus jadi visioner suci demi adiknya. Lalu Lance pun langsung ngebuang botol sihir tadi ke jurang. Bahkan dia nambahin sihir Graviolnya biar botol itu makin cepet jatuh. Dan saat ngeliatin Mas, ternyata Mas tuh udah pakai seragam nge-gymnya dan siap-siap buat lari nyelamatin teman-temannya. Dengan kecepatan dewanya, Mas pun berhasil ngambil botol itu dan kembali ke atas dalam sekejap. Lance yang lihat hal itu gak percaya dong sama kemampuannya Mas yang luar biasa. Kayaknya Lance mulai ragu apakah dia bisa ngalahin Mas dalam duel ini. Tapi tiba-tiba aja Mas ngajak Lance untuk menghentikan pertarungan mereka. Mas tahu kalau Lance ini sebenarnya adalah orang baik. Apalagi botol yang tadi dibuang ke jurang itu palsu dan gak ada teman Mas di dalamnya. Dengan secepat kilat, Mas langsung ambil botol yang disembunyiin Lance di balik jubahnya.
Lance pun bingung kenapa Mas harus ngantiin pertarungan itu. Padahal kalau dilanjut bisa aja dia tuh ngalahin Lance dan ngedapetin koin perak karena menang taruhan. Tapi Mas ngejawab kalau dia tuh gak bisa mikir serumit itu. Dia cuma mau nyelamatin teman-temannya dan gak mau ngelawan Lance yang sebenarnya baik. Ngedengar kata-katanya Mas, Lance pun langsung dejavu. Dia ingat sama dirinya sendiri dan adik perempuannya. Akhirnya Lance pun ngaku kalah dari Mas dan tetap ngasih koin peraknya. Walaupun Mas gak benar-benar mengalahkan Lance dalam pertarungan. Setelah itu, Lance pun pergi meninggalkan Mas dan teman-temannya yang udah selamat. Wah, kayaknya Mas bakalan temenan nih guys sama Lance. Hehe. Keesokan harinya, terlihat Mas sama Finn yang lagi nyantui di kamar asrama Adler. Jadi di Akademi Sihir Eastern itu ada 3 asrama, yaitu Adler, Orca, dan Lang. Setiap asrama diisi oleh murid dan kepribadian masing-masing. Kalau Adler itu didasari oleh para murid dengan karakteristik pemberani, sedangkan Orca kebijaksanaan, dan Lang diisi oleh murid-murid dengan bakat sihir di atas rata-rata. Ketiga asrama itu bersaing secara sehat untuk menjadikan muridnya sebagai yang terbaik. Nah, tiba-tiba aja si Finn ini kaget banget gara-gara lupa bikin PR kelas ramuan. Mereka berdua pun langsung panik dong. Terus Lance tiba-tiba datang buat nasihatin mereka. Kayaknya Lance ini emang udah temenan deh sama mereka berdua. Lance ngomong kalau kayak gini terus mereka berdua bisa jadi beban dan cuma malu-maluin asrama doang. Tapi Mas yang usil itu langsung nunjukin foto adiknya Lance yang ada di kalungnya. Kayaknya Mas ini sebel gara-gara diajakin sama Lance. Alhasil Lance pun langsung kepental gara-gara ngeliat foto adiknya yang kira-kira pika-pika itu. Hehehe. Lalu Lance mutusin buat ngebantu mereka berdua nyelesain PR ramuannya. Ternyata mereka harus ngebikin ramuan pakai tanaman mandrake. Sama persis kayak yang di film Harry Potter. Mandrake ini adalah sayur yang mirip lobak yang sukanya nangis dan teriak-teriak. Jadi mereka harus ngebikin si mandrake ini diem sebelum dipakai masak. Lance pun langsung ngajarin mereka caranya. Nah, kalau si Finn langsung paham dan bisa melakukannya. Tapi si Mas tuh malah ngaco dan ngebikin mandrake itu jadi makin ngamuk. Mandrake itu juga malah jadi raksasa dan ganas. Tapi si Mas dengan santuinya langsung ngeplak mandrake itu sampai pingsan. Lance sama Finn pun cuma bisa speechless saja ngeliat kelakuannya Mas yang absurd itu. Ya udah deh, akhirnya Lance langsung nyontoin ke mereka cara bikin ramuan yang dimaksud. Wah, kalau soal masak masih pede banget. Dia langsung ngepraktekin apa yang udah dicontohin sama Lance tadi. Tapi bukannya ramuan yang jadi, tapi malah kue sus dong weh. Lance pun langsung jengkel banget. Dikiranya Mas ini cuma main-main doang. Tapi waktu disuruh bikin pelan-pelan, tetap aja cuma kue sus yang jadi. Bahkan si Lance sampai kaget banget ngeliat keabsurdannya Mas itu. Tapi si Lance gak nyerah dan tetap berusaha buat ngebantuin Mas. Tapi setelah berapa lama, Mas tetap gak bisa dan malah ngebikin banyak kue sus. Alhasil mereka pun malah maamin tuh kue sus. Dan akhirnya Lance pun sadar kalau kue sus yang dibikin Mas itu emang beneran enak. Hehehe. Keesokan harinya, mereka menjalani kelas sihir di hutan terlarang. Terus tiba-tiba aja ada murid rambut landak yang datang dengan ribut banget. Dia adalah Dot Barrett, murid satu angkatan sama Mas, Finn, dan Lance. Nah, si Dot ini kayaknya gak senang sama Mas yang udah jadi artis asrama, dan pengen banget buat ngalahin dia. Apalagi setelah tahu kalau Mas ini populer juga di kalangan para cewek, Dot ini pun langsung ngeludahin Mas. Dia ngomong kalau gara-gara cowok kayak Mas yang populer ini, dirinya tuh jadi gak punya cewek. Karena hal itulah, Dot pengen jadi visioner suci dan masuk ke biro sihir. Dia pengen ngebuat dunia tanpa cowok keren kayak si Mas itu. Tapi ocehan absurdnya Dot tuh sama sekali gak digubris sama Mas dan kawan-kawan. Habis itu guru kelas mereka pun muncul dan ngasih tahu tugas mereka hari ini. Para murid diharuskan ngehunting monster kalajengking di hutan dan ngambil batu yang ada di dahi mereka. Jika batu itu berbentuk persegi, maka dia dihargai dengan koin perak. Setelah selesai ngejelasin, guru tadi pun langsung nyuruh para murid untuk masuk ke hutan dan meminta mereka untuk hati-hati supaya nggak meninggoy. Terus waktu Mas lagi siap-siap mau masuk, tiba-tiba aja ada murid lain yang nyamperin dia. Murid itu punya 2 tanda garis sihir di mukanya. Dan kayaknya dia juga nggak senang sama Mas karena kepopulerannya. Cowok itu pun langsung nyerang Mas pakai sihirnya. Mas yang kena serangan cowok itu pun langsung emosi dan menatapnya dengan tajam. Tapi Lance menyuruh Mas untuk menahan emosi dan gak meladeninya. Lance ngomong kalau cowok yang bernama Silva itu berasal dari asrama Lang dan merupakan senior satu tingkat di atas mereka.
Dia juga sering melukai murid-murid lain dan bahkan para guru. Tapi karena bakat sihirnya yang diakui, jadi kenakalannya itu dimaklumin sama akademi, dan dia nggak dikeluarin dari sekolah. Karena hal itulah, si Silva ini jadi suka semena-mena sama orang lain. Tapi masnya nggak peduli. Ternyata dia emosi gara-gara takut kue sus yang disimpan di bajunya tuh hancur karena kena serangan Silva tadi. Habis itu, Lance pun langsung ngajakin Mas buat masuk ke hutan. Tapi belum ada berapa langkah, Mas sudah tersesat dan mereka berdua pun kepencar. Aduh, tolol banget sih Mas. Dan secara kebetulan Mas malah papasan sama si Dot. Alhasil Dot pun langsung berisik di depan Mas. Mas pun sampai nampar Dot biar diam. Karena udah emosi, Dot mutusin buat ngeberantemin si Mas. Tapi waktu mau mulai, mereka malah ngedengar ada suara cewek yang minta tolong. Ternyata cewek itu lagi diancam sama cowok yang suka sama dia. Cowok itu pun langsung dibom sama Dot pakai sihirnya. Terus Dot kaget banget dong saat ngeliat cewek yang baru aja diselamatinya. Ternyata cewek itu super cakep dan ngebikin Dot jadi salting. Apalagi waktu cewek itu berterima kasih sama Dot sambil megangin tangannya. Dot yang emang norak di depan cewek itu langsung berusaha kalem. Tapi cewek tadi malah semakin ngegombalin Dot dan ngomong kalau Dot ini jantan dan menawan banget. Alhasil Dot pun makin menggila dan sampai ngelukain dirinya sendiri. Tapi ternyata cewek itu pakai sihir pesona untuk menaklukkan hati sasarannya. Dan Dot udah jatuh ke perangkapnya. Tapi waktu sihir pesona itu dicoba kemas, sihirnya nggak ngefek apa-apa dong. Padahal cewek itu udah pakai sihir level maksimal. Cewek tadi langsung kena mental gara-gara si Mas. Tapi ya udah deh, yang penting dia udah ngedapetin si Dot yang kayaknya kuat, pikir cewek itu. Terus cewek tadi cerita kalau dia tuh digangguin sama Silva dan takut sama dia. Dot pun ngomong kalau dia bakalan ngehajar Silva demi dirinya. Dan kebetulan Silva muncul di sana dan ngedengar perkataan Dot itu. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Gak pakai lama, Dot langsung ngeluarin sihir apinya dan menyerang Silva dengan bertubi-tubi. Serangan itu kelihatannya berhasil ngenain Silva dengan telak. Tapi ternyata Silva melindungi dirinya pakai sihir kristalnya dan gak terluka sama sekali. Silva pun langsung balik menyerang Dot dan ngejek dia. Serangan kristal Silva itu berhasil mengenai Dot dengan telak. Bahkan serangan Silva itu juga ngebikin kue sus yang lagi di Mama Mas jadi jatuh. Dan bener aja dong, si Mas langsung kelihatan emosi. Nah, inilah akhir dari anime Muscle episode 1-5. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Apakah Mas akan bertarung lawan Silva? Penasaran kan? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.